Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah berbicara dengan Bima, Bintang pun segera bergegas dan pergi. Seperti biasa, ia akan berjalan kaki terlebih dulu beberapa meter agar tidak ada yang melihat bahwa ia akan pulang dengan angkasa. Bruk! Au! Keluh Bintang saat tiba-tiba dirinya tak sengaja menabrak seseorang hingga jatuh. "Sorry," ucap laki-laki itu mengulurkan tangan ke arah Bintang. "Oh, oke, gua nggak apa-apa," jawab Bintang membalas uluran tangan itu. Untuk sesaat keduanya terdiam, saling menatap dengan begitu dalam hingga tiba-tiba, "Kak Bintang, buruan!" teriak seseorang dari arah seberang hingga membuat lamunan Bintang ambyar. "Gua nggak mau nyebrang, lo buruan kesini," balas Bintang menatap adiknya dari seberang jalan. "Ah elah, lama kalau harus putar balik. Udah deh, buruan," teriak Angkasa. "Ogah, kalau gitu gua naik taksi," ancam Bintang yang langsung membuat Angkasa tak bisa berkutik. Ia segera memutar balik motornya dan menghampiri ke tempat Bintang. Sementara itu, tak berbeda dengan Bintang yang sudah sibuk dengan Angkasa, laki-laki yang menabrak Bintang juga memilih pergi lantaran namanya sudah dipanggil oleh orang lain. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kini keduanya sudah tiba di sebuah villa yang berada di puncak, di mana ternyata orang tua serta kedua adiknya sudah berada di dalam villa itu. "Assalamualaikum," teriak Angkasa saat membuka pintu. "Waalaikumsalam. Kakak bisa nggak sih kalau nggak teriak? Entah di rumah atau di sini, dimanapun sama saja," ucap Akas berdecak kesal menatap sang kakak. "Susah dek, jadi mending daripada kamu kesal sendiri, mending sedia earphone kayak biasa," ucap Bintang terkekeh dan langsung mengecup pipi Akas seperti biasa. "Kak Bintang juga kenapa harus cium-cium terus sih Akas itu udah gede, malu tahu nggak?" Saru Akas yang langsung kabur meninggalkan ruang tamu. "Daripada cium Akas, mending cium aku," ucap Angkasa yang langsung memasang wajah sumringahnya menatap Bintang. "Kamu mau dicium juga?" tanya Bintang mengerutkan dahinya menatap Angkasa. "Cium sana sama tembok," imbuhnya, lalu ia segera berlari mencari keberadaan orang tuanya. "Padahal kita sama-sama adeknya loh. Akas sama aku dicium mulu. Perasaan gue gak pernah deh. Kapan ya terakhir kali gue dicium? Anjir, ini kenapa harus deg-degan begini sih? Setan banget. Bangsat, gue benci kayak gini," umpat Angkasa dengan kasar saat menyadari jantungnya kembali berdetak tiba-tiba hanya karena dirinya membayangkan dicium oleh Bintang. Di ruang keluarga, Bintang langsung menghambur memeluk ayah dan bundanya yang tengah duduk berdua di sofa. Dan dengan tiba-tiba, Bintang memilih untuk duduk di tengah-tengah orang tuanya. "Astaga, kakak," tegur ayah langit saat kemesraannya dengan sang istri diganggu oleh anak sulungnya. "He, ini masih siang loh ya. Kenapa harus pacaran sih? Nanti malam aja. Kali aja jadi lagi adek buat Bintang," goda gadis itu terkekeh hingga membuat kedua orang tuanya membulatkan matanya dengan sempurna. "Hus, kamu ini!" Bunda Jingga langsung memukul mulut Bintang dengan pelan hingga membuat gadis itu semakin tergelak. "Ayah sama bunda kok tumben sih ngajak kami ke sini?" tanya Bintang bermanja-manja pada ibunya. Tangan Bunda Jingga seketika langsung terulur untuk mengusap kepala Bintang dengan begitu lembut. "Senin besok ayah sama bunda harus ke Jepang cukup lama. Makanya bunda mengajak ayah buat kita liburan di sini dulu." "Jepang?" Bintang langsung mengubah posisi duduknya dan menatap sang bunda. "Sama si kembar juga?" tanyanya.
Beberapa waktu yang lalu, Bintang memang sempat mendengar rencana sang ayah yang akan pindah kerja di Jepang, dan kedua adik kembarnya juga menginginkan untuk pindah sekolah ke sana juga. Nanti setelah kakak selesai sekolahnya, kakak kuliah juga di sana ya. Sekarang kalau kakak ikut nanggung, karena hanya tinggal sebentar lagi sekolah kakak selesai, ujar Bunda Jingga memberikan saran. Tapi Bun, atau kita semua berangkat bareng saja, ucap Ayah Langit bersuara. Lebih cepat, lebih baik. 2 hari waktu yang Bintang habiskan bersama dengan keluarganya. Hari ini ia terpaksa harus bolos lagi karena ingin mengantarkan orang tua beserta adiknya untuk ke bandara. Awalnya Langit dan Jingga sudah membujuk dan menginginkan agar Bintang dan juga Angkasa ikut saja untuk ke Jepang. Namun Bintang menolak karena memang sekolahnya hanya tinggal sebentar lagi. Sedangkan Angkasa sepertinya tidak perlu ditanya apa alasannya. Itu karena ia tidak mau jauh dari Bintang. Angkasa selalu beralasan tidak ingin pindah sekolah lantaran kedua sahabatnya yang sudah duduk manis di SMA Gaharu. Kalau nanti Asa ikut pindah ke sana, terus itu sekolah siapa yang mau nguasain ya? Kan sayang, kakek ninggalin sekolah bagus-bagus kalau anak-anak ayah nggak ada yang lulusan sana. Makanya Asa biar di sini nemenin kakak dan jagain sekolah itu biar nggak terbengkalai. Begitulah kata-kata yang Angkasa ucapkan kepada orang tuanya, walaupun tidak masuk akal. Namun Langit maupun Jingga tidak bisa menolak atau memaksa anak-anaknya untuk ikut ke Jepang. Padahal dengan adanya Angkasa di sekolah itu, justru sekolah itu semakin terlihat hancur. Lantaran sikap dan tingkah Angkasa yang semakin berkuasa dan bertindak sesukanya. Mau kemana? Tanya Angkasa saat hendak menuju mobil bersama Bintang. Terserah lo mau kemana, gue mau ke mall, mau nonton sama Bima buat ganti yang kemarin, jawab Bintang tersenyum bahagia sambil membalas pesan singkat yang dikirimkan oleh kekasihnya. Kak, lo gak kasihan sama gue? Gue sendirian loh kalau lo pergi sama kuku Bima itu, ucap Angkasa mendengus dan memanyunkan bibirnya. Bodoh amat, emang gue pikirin, mendingan lo cari cewek aja sono, bye. Setelah mengatakan itu, Bintang segera menyetop taksi dan bergegas menuju mall yang sudah ia tentukan dengan sang kekasih. Sementara itu, Angkasa yang ditinggalkan begitu saja oleh kakaknya seketika langsung menghela nafasnya dengan kasar. Ia merogoh ponselnya dan segera menghubungi kedua sahabatnya. Tut, tut. Halo, jawab Willy dari seberang sana. Udah balik kan? OTW mall sekarang, ucap Angkasa to the point dan langsung mematikan sambungan teleponnya begitu saja. Anjir, ini bocah benar-benar minta disunat 2 kali. Umpat Willy langsung mendelik menatap tajam pada layar ponselnya yang sudah mati. Kenapa? Tanya Valdo saat hendak menaiki motornya. Kini menatap pada sahabatnya. Temen lo nyuruh kita ke mall, jawab Willy mendengus. Mall mana? Ngapain? Tanya Valdo kembali mengerutkan dahi. Ya mana gue tahu, cuma telepon doang nyuruh ke mall, gak ada bilang mau ngapain atau mall mana, kan anjing. Umpat Willy lagi, benar-benar dibuat kesal oleh sahabat sekaligus sepupunya yang tidak memiliki akhlak. Dan akhirnya Willy kembali menghubungi Angkasa untuk menanyakan kembali kemana dan di mana serta untuk apa laki-laki itu menyuruhnya untuk datang ke mall. Sementara itu, Angkasa yang juga sudah tiba di mall langsung mencari keberadaan sang kakak yang ternyata sudah duduk manis di ruang tunggu yang berada di dalam bioskop. Nampak gadis itu begitu anteng, membawa sebuah popcorn serta minuman sambil terus menunduk bermain ponsel.
Angkasa memilih untuk duduk di belakang Bintang agar tidak terlihat bahwa ia mengikuti gadis itu. Hingga tiba-tiba ia melihat raut wajah sang kakak tiba-tiba berubah saat menatap layar ponselnya. Bintang langsung meletakkan ponselnya ke dalam tas dan tanpa berbicara banyak, gadis itu langsung beranjak dan pergi keluar bioskop dengan raut wajah yang sangat terlihat kesal dan marah, membuat Angkasa menyimpulkan bahwa rencana sang kakak untuk pacaran gagal. Ketika Kugu Bima membuat ulah kembali, disitulah gue beraksi. Ho, gumam Angkasa ingin tertawa puas saat melihat kakaknya di sepanjang jalan dengan tampang kesalnya.